Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan sebaiknya kita memuji dan kepada Nabi lah kita sepatutnya bersalawat. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis mengenai Corporate Social Responsibility atau yang kerap dikenal dengan CSR. Salam serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Usman selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau kerap kita dengar mengenai CSR. Nah, sebelum kita masuk ke materi Corporate Social Responsibility, tentu kita perlu dulu mengetahui bahwa CSR ini sudah kerap atau sudah kita tidak jarang lah dengar dengan kata CSR ini, karena bagi kalangan-kalangan masyarakat yang bekerja di perusahaan tentu sudah pernah mendengar tentang Corporate Social Responsibility. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengenai table of content atau apa-apa saja yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Nah, yang pertama, pengertian CSR. Yang kedua, hubungan etika bisnis dan lingkungan hidup. Yang ketiga, motif CSR. Yang keempat, perusahaan dan prinsip CSR. Yang kelima, pro dan kontra CSR. Yang keenam, manfaat CSR. Yang ketujuh, indikator keberhasilan CSR. Dan yang kedelapan adalah penerapan dari CSR. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya mengutip suatu quotes of the day pada kesempatan kali ini yang saya ambil dari suatu hadis riwayat Ahmad pada hadisnya Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, apa yang bisa kita kutip dari quotes kali ini yaitu ini kerap kaitannya dengan CSR. Nah, perusahaan memberikan manfaat kepada banyak masyarakat, dan sebaik-baiknya suatu usaha yang dilakukan tidak terlalu berarti baginya apabila dia tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lainnya. Karena sesuai dengan hadis yang disebutkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, meskipun ini bukan menyangkut terhadap CSR pula. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian CSR. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari CSR? Nah, saya akan mengambil dua definisi mengenai CSR yang dikemukakan oleh The World Business Council for Sustainable Development yang mengemukakan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembagian ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja maupun keluarganya, serta memberikan manfaat pula kepada masyarakat. Nah, World Business Council menjelaskan bahwa CSR ini menyangkut pada seluruh aspek dalam skala internal karyawan, dalam hal tenaga kerja dan keluarga dan tenaga kerja, dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, adapun definisi yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Kass, ia mengemukakan bahwa CSR adalah suatu bentuk keterlibatan sebuah organisasi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan yang terjadi di suatu daerah, seperti masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hubungan etika bisnis dan lingkungan hidup. Nah, tentu dalam melakukan
hubungan etika bisnis, tentu kita mempengaruhi lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, ini dalam hal ini kita bisa mengambil contoh masyarakat atau orang atau manusia. Nah, ketika kita melakukan hubungan etika bisnis, kita melakukan hubungan kepada manusia yang berada di sekeliling kita. Nah, lingkungan ini terbagi dua, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Saya ambillah contoh perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis kita terapkan kepada lingkungan internal kita seperti karyawan, staf, seluruh orang-orang yang bekerja dalam perusahaan kita. Nah, lingkungan hidup yang secara eksternal adalah suatu perusahaan yang mungkin saja pada saat itu bekerja sama dengan kita ataupun menjadi pesaing bisnis kita. Nah, kita perlu melakukan etika bisnis dengan para pelaku usaha yang berada di luar perusahaan kita. Bukan hanya di luar perusahaan tentu, kita juga harus memberikan etika bisnis kepada seluruh orang-orang yang berada dalam internal perusahaan. Baik, saya lanjut ke materi selanjutnya mengenai motif CSR. Nah, apa-apa saja sih yang menjadi motif dalam melakukan kegiatan corporate social responsibility ini? Nah, adapun yang pertama yaitu yang mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, melebarkan akses sumber daya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, dan peluang mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah suatu motif atau suatu upaya yang kemudian dilakukan oleh perusahaan dengan sebab mereka menginginkan sesuatu dari kegiatan yang dilakukan CSR. Nah, dari yang keempat saya sebutkan tersebut, ini adalah suatu ini adalah salah satu contoh motif yang kemudian dijelaskan dalam motif-motif CSR. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai prinsip dari corporate social responsibility. Nah, apa aja sih menjadi prinsip dasar atau prinsip-prinsip seseorang melakukan atau suatu perusahaan melakukan CSR. Nah, dalam hal ini saya membagi suatu chart dalam pembagian prinsip dari corporate social responsibility. Yang pertama itu ada people ataupun manusia atau masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat menjadi unsur paling penting. Perusahaan melakukan program dari CSR karena ini melibatkan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, adapun planet yaitu geologi atau tempat di mana kita melakukan kegiatan CSR. Tentu ketika kita ingin melakukan kegiatan CSR perlu kita lakukan observasi terlebih dahulu mengenai suatu lingkungan yang perlu kita adakan kegiatan CSR pada lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga adalah profit. Nah, selain kegiatan amal atau kegiatan sosial yang kita lakukan pada CSR, kita juga secara tidak langsung mendapatkan profit dalam kegiatan tersebut. Mau itu secara pemasaran nama, kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan citra. Hal ini tentu menjadi suatu profit bagi perusahaan. Nah, yang berada pada keseluruhan tersebut adalah sustainable. Kenapa sustainable ada atau keberlangsungan secara sistematis atau terus-menerus. Nah, ketika seluruh unsur yang diletakkan pada prinsip-prinsip CSR tersebut, maka kegiatan-kegiatan CSR akan terus berangsur-angsur secara sistematis ke depannya. Dan tentu ini akan memperbaiki pengembangan citra perusahaan ke depannya. Nah, tentu kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentu ada pro dan kontra mengenai CSR. Nah, apa-apa saja yang menjadi argumen ataupun pernyataan bagi beberapa pelaku usaha mengenai kegiatan sosial corporate social responsibility ini. Nah, adapun pro atau argumen yang mendukung terhadap program CSR adalah yang pertama, perubahan lingkungan sosial dapat menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, sumber daya perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
dan profitnya juga jangka panjang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa CSR bukan hanya sebagai kegiatan amal, ini juga suatu kegiatan pemasaran secara global. Tentu ini akan menjadi manfaat lebih terhadap citranya perusahaan. Namun ada juga yang kontra terhadap pandangan program CSR, yang argumen yang mengemukakan hal tersebut. Yang pertama adalah profit adalah tujuan utama perusahaan bisnis, bukannya adalah kegiatan amal. Yang kedua adalah biaya operasional yang cukup tinggi dan fokus perusahaan menjadi terbagi. Nah, tentu di antara plus atau keuntungan dari kegiatan CSR tentu juga ada sedikit kerugian, karena pada kegiatan CSR tentu ada pembagian fokus terhadap kegiatan CSR, namun perusahaan pada umumnya membagi peran atau membagi penanggung jawab untuk mengurus CSR, sehingga perusahaan tidak kewalahan untuk mengatur kegiatan CSR. Ada orang yang diberikan sebagai penanggung jawab untuk mengatur hal tersebut, sehingga keuntungan dapat didapatkan dan kerugian dapat dihindari, seperti itu. Materi selanjutnya adalah manfaat CSR. Nah, apa saja sih menjadi manfaat dari kegiatan CSR? Adapun yang saya kutip dari manfaat dari kegiatan CSR, yang pertama, meningkatkan citra perusahaan yang seperti saya katakan tadi, lingkungan sosial yang lebih baik, meningkatkan kinerja karyawan, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan karyawan. Nah, pada poin D ini kita bisa mengambil manfaat yang lebih juga dalam dalam hal ini rekrutmen ya. Kita bisa melihat peluang kesempatan kerja kepada calon-calon pekerja kita, karena kita sudah menyentuh lingkungan-lingkungan masyarakat yang dapat berpotensi menjadi peluang untuk dapat bekerja pada perusahaan kita, sehingga ini tentu menjadi kesempatan kerja yang baik, dan perusahaan karyawan yang terlibat dalam CSR itu memiliki pengalaman, sehingga ini akan meningkatkan skill-skill yang lebih baik untuk karyawan dan dapat diimplementasikan secara baik di perusahaan kita. Nah, tentu CSR ini sangat bermanfaat juga untuk keberlangsungan perusahaan kita secara jangka panjang. Adapun materi selanjutnya mengenai indikator keberhasilan CSR. Nah, kapan CSR dapat dikatakan berhasil? Apabila yang pertama, citra perusahaan dapat nilai positif. Yang kedua, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, karyawan dapat terlibat dalam CSR, dan kegiatan CSR ini sejalan dengan visi perusahaan. Nah, tentu dalam mencapai suatu kata keberhasil dalam kegiatan CSR ini perlu berbagai indikator ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa banyaklah menjadi indikatornya keberhasilannya CSR. Apabila terjadi sesuatu yang hal positif terhadap kegiatan CSR yang kita lakukan, tentu itu sudah menjadi indikator yang menjadi keberhasilan terhadap usaha kita dalam membangun citra perusahaan dan melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Jadi tidak ada ruginya juga kita melakukan kegiatan CSR. Tentu ini sangat bermanfaat secara profit ataupun non-profit dalam kegiatan meraup keuntungan dan kegiatan mencari amal ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, adapun contoh penerapan dari corporate social responsibility, saya merangkum dalam satu atau dua gambar. Dalam hal ini PLN memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, yang gambar sebelah kiri memberikan usaha atau gerobak untuk melakukan kegiatan usaha kepada UMKM, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk melakukan kegiatan wiraniaga, sehingga masyarakat dapat sejahtera lah ke depannya. Dan pada kesempatan ini PLN juga tentu akan memberikan watermark ataupun logo tentang gerobak yang disumbangkannya. Dan pada gambar kedua, PLN Peduli memberikan motor listrik
kepada masyarakat yang sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebagai moda transportasi untuk memudahkan masyarakat menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, dan juga sebagai media pemasaran bahwa PLN dapat menghidupkan atau menjadi sarana untuk menciptakan suatu moda transportasi baru, jenis baru yang tidak harus lagi menggunakan bahan bakar pada umumnya, sehingga dia bisa menggunakan bahan listrik. Tentu ini menjadi suatu upaya PLN untuk memasarkan produk-produknya sehingga orang-orang banyak tertarik menggunakan motor listrik seperti itu. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai corporate social responsibility. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar dan saya akan menjawabnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.